Gunakan bahasa positif. Reincarnate Vision. Salam jumpa. Sobat Reincarnate yang budiman. Sebagai orang tua, kita sering dibuat jengkel oleh ulah anak-anak kita. Kalau sudah jengkel, lalu meluncurlah kata-kata yang tidak terkontrol, bahkan terkadang penuh emosi. Seperti anak malas, BD, GB, BL, anak sia, breng, anak nggak tahu diuntung, kamu nakal. Kamu nggak bisa diharap, nanti jadi anak brand kamu. Mon, kamu bawa sia, kamu tidak seperti si Anu. Memang kamu nggak akan pernah bisa, anak kurang ajar. Otak dasar anak pemboh, anak tidak tahu adat, dasar anak bed, anak cerewet, anak sin. Menurut sobat, konsekuensi apa yang bisa terjadi jika seorang anak terus-menerus mendengar jenis kata atau kalimat-kalimat seperti di atas? Dampaknya akan sangat berbahaya bagi pertumbuhan mental anak tersebut. Ia akan menjadi anak yang kehilangan rasa percaya diri. Ia akan memiliki citra diri yang negatif. Ia tidak memiliki pemahaman atau konsep diri yang benar, dan masih banyak konsekuensi negatif lainnya. Pertanyaannya adalah, bagaimana semua ini bisa terjadi? Seorang anak dilahirkan dengan keadaan mental atau pikiran yang bersih, putih, atau tabula rasa. Dapat juga diumpamakan sebagai sebuah ruang yang masih kosong. Ruang ini menurut para psikolog disebut ruang bawah sadar atau otak bawah sadar. Fungsi dari ruang ini adalah menerima dan menampung semua tamu atau informasi yang masuk tanpa diseleksi karena otak sadarnya belum berfungsi. Otak sadar mulai berfungsi ketika seorang sudah dapat membedakan apa yang benar dan apa yang salah, apa yang baik dan apa yang buruk, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh, dan seterusnya. Dengan kata lain, otak sadar seseorang mulai berfungsi ketika ia mulai masuk dalam proses edukasi, baik formal maupun non-formal. Otak sadar ini berfungsi sebagai satpam yang menyeleksi tamu mana yang boleh masuk dan tamu mana yang tidak boleh masuk. Jadi, seorang anak kecil menerima saja semua informasi yang masuk dalam dirinya dan disimpan dalam otak bawah sadar tadi.
Yang menarik namun perlu diwaspadai adalah semua informasi yang telah masuk dan tersimpan tadi diterima dan dianggap benar sebagai sebuah kebenaran oleh otak bawah sadar tadi. Nah, coba bayangkan kalau seorang anak terus-menerus mendengar kata-kata seperti di atas, seperti bide, malas, pembawasi, pemboh, kurang aja, breng, anak belan, dan kata-kata yang sejenis lainnya, kata-kata yang negatif, kata-kata yang destruktif. Ia akan menerima semua itu sebagai sebuah kebenaran bahwa dia anak bede, dia anak mal, dia anak tidak tahu diuntung, dia anak pembasi, dia anak breng, dia anak pembong. Itulah citra dirinya nanti yang selanjutnya bisa menjadi sumber malapetaka bagi dirinya di masa depan kelak. Sekarang kita bisa mengerti bahwa kata-kata memiliki kekuatan dari dua sisi. Kata-kata bisa menjadi kekuatan yang membangun jika kita menggunakan kata-kata yang positif. Namun, bisa juga menjadi kekuatan destruktif atau yang merusak jika kita menggunakan kata-kata yang negatif. Saya seringkali berbicara dengan istri saya, mengingatkan dia bahwa kita boleh dan harus memarahi anak-anak kita apabila mereka melakukan suatu kesalahan yang berulang-ulang. Namun, kita harus selalu berhati-hati agar tidak menggunakan salah satu dari contoh kata-kata dan kalimat-kalimat yang telah disebutkan di atas tadi. Saya katakan, kalau kita selalu menggunakan kata-kata dan kalimat-kalimat di atas, sama saja kita sedang memberi label atau cap negatif pada anak kita, dan itu berbahaya pada psikologis anak kita. Sejak ketiga anak-anak saya masih bayi, setiap kali saya menggendong mereka, saya selalu punya nyanyian wajib. Anak papa, anak yang pintar, anak papa, ini anak yang hebat. Tujuannya sederhana saja. Saya ingin agar mereka bertumbuh dengan citra diri yang sehat, kuat, dan positif. Kata-kata itu akan terekam dan tersimpan dalam otak bawah sadar mereka, dan mereka akan mempercayainya. Itu juga adalah keyakinan saya kepada mereka. Bukankah apa yang kita yakini akan terjadi? Karena itu, berhati-hatilah dengan kata-kata kita kepada anak-anak kita. Gunakanlah selalu kata-kata yang membangun, kata-kata yang positif. Jika kita menginginkan anak-anak kita menjadi pemenang, tanamkanlah bahasa pemenang. Bahasa yang berorientasi
pada solusi, bukan bahasa yang selalu mencari kambing hitam, bukan bahasa pecundang, bukan bahasa negatif, bukan bahasa yang destruktif. Materi ini bersumber dari Alexander Paulus dalam bukunya Success in Life Through Positive Words, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, tahun 2007. Semoga Allah senantiasa memberikan ampunannya dan memberkahi kita. Amin. FNKNet, salam damai bahagia selalu. Sahabat FNKNet, terima kasih telah menonton video ini dari awal hingga akhir. Dan pastikan sahabat sudah subscribe channel FNKNet ini. Dan jangan lupa like and share video ini agar yang lain bisa belajar bersama-sama kita. Tonton video-video yang lainnya dan tunggu video selanjutnya. Sampai jumpa.